Halo soleh-solehaku semua. Pada pembelajaran kali ini, Ibu nggak sendirian loh. Ibu ditemani oleh Ibu Puput Halo anak-anak, aku Ibu Puput. dan Ibu Lia. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Lia Afriani. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas sholihin. Amin. Sekarang siapkan alat tulisnya ya. Mana coba Ibu Guru lihat alat tulisnya, angkat ke atas. Wah, sudah lengkap ya, berarti sudah siap untuk belajar bangun datar dan bangun ruang. Oke, Ibu Guru punya kertas origami. Kita amati bersama kertas origami ini. Coba perhatikan baik-baik. Kertas origami ini memiliki bentuk yang beraturan dan setiap tepinya dibatasi oleh garis lurus. Kertas origami ini juga datar. Lihat, datar kan? Ada yang tahu gak nama bentuknya apa? Betul, nama bentuknya adalah persegi. Lagi, Ibu Guru punya pin. Ayo amati bersama. Lihat, pin ini dibatasi oleh garis tepi lengkung dan bentuknya beraturan. Selain itu juga datar. Ada yang tahu nama bentuknya apa? Betul, lingkaran. Nah, persegi dan lingkaran itu merupakan bagian dari bangun datar. Jadi dari penjelasan tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak bangun datar itu apa? Jadi dari kedua contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa bangun datar adalah bentuk yang beraturan dan dibatasi oleh garis lurus seperti persegi atau dibatasi garis lengkung seperti lingkaran dan datar. Nah, selain kedua contoh tadi, Ibu masih punya contoh yang lainnya loh. Nih, Ibu Guru punya penggaris yang berbentuk segitiga. Ibu Guru juga punya penggaris yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini Ibu Guru juga ada contoh logo Tuturi Handayani yang berbentuk segi 5. Ibu Guru juga punya layang-layang. Nah, nama bentuknya juga sama ya, layang-layang. Lalu Ibu Guru juga punya Rambu lalu lintas yang berbentuk seperti belah ketupat. Supaya kita lebih memahami tentang bangun datar, yuk kita klasifikasikan bangun datar bersama-sama. Siap? Oke, let's go! Pertama, ada segitiga. Nah, segitiga ini ada banyak sekali macamnya. Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga sembarang. Selanjutnya, segi 4. Anggota dari segi 4 ada persegi, persegi panjang, kemudian ada trapesium, ada jajar genjang, ada layang-layang, dan ada belah ketupat. Selanjutnya ada segi banyak. Nah, kalau segi banyak ini seginya ada banyak. Ada segi 5, segi 6, segi 7, Segi 8 dan segi 9. Dan yang terakhir ada lingkaran. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bangun datar. Sekarang kita belajar tentang bangun ruang. Jeng jeng jeng, Ibu Guru punya tempat pensil. Coba perhatikan. Tempat pensil ini memiliki bentuk yang beraturan ya.
Terus setiap tepinya dibatasi oleh garis lurus. Yang paling penting, tempat pensil ini memiliki ruang, yaitu ruang untuk menyimpan pensil. Nah, ada kan suara pensilnya? Coba kita lihat. Tuh, ada pensilnya di dalam. Nah, ada yang tahu nggak nama bentuknya apa? Betul, nama bentuknya adalah balok. Nah, selain ini Ibu Guru punya celengan. Coba di sini siapa yang suka menabung? Wah, hebat. Teruskan ya. Nah, perhatikan, celengan ini juga memiliki bentuk yang beraturan. Dan setiap tepinya dibatasi oleh garis lengkung. Ada yang tahu nggak nama bentuknya apa? Yap, nama bentuknya adalah tabung. Nah, tabung ini juga memiliki ruang loh. Nih, ada uangnya di dalam. Nah, berarti memiliki ruang. Jadi, dari kedua contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa bangun ruang adalah bidang yang memiliki sisi lurus atau sisi lengkung dan memiliki ruang. Oke deh, selain tempat pensil dan celengan, Ibu Guru juga punya contoh benda lainnya loh. Contohnya adalah tenda. Nah, tenda ini memiliki bentuk prisma segitiga. Kemudian Ibu Guru juga punya piramid. Nah, piramid ini berbentuk seperti 5 segi 4. Ibu Guru juga punya kubus. Nah, contohnya adalah es batu. Ada yang suka makan es? Jangan banyak-banyak ya. Ada juga topi ulang tahun yang berbentuk seperti kerucut. Lalu yang terakhir ada bola yang berbentuk bola. Nah, supaya kita memahami lebih dalam lagi tentang bangun ruang, yuk kita simak klasifikasi bangun ruang bersama-sama. Pertama, ada bangun ruang yang memiliki lingkaran atau melingkar. Contohnya seperti tabung, bola, dan kerucut. Yang kedua adalah bangun ruang yang memiliki persegi. Contohnya seperti kubus, balok, dan prisma segi 4. Yang ketiga adalah bangun ruang yang memiliki puncak. Contohnya seperti 5 segi 4, 5 segi 3, dan 5 segi 5. Wah, ternyata ada banyak ya bangun datar dan bangun ruang. Hal ini mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dan mengingat atas segala kekuasaannya yang telah menciptakan banyak ilmu untuk kita, termasuk ilmu tentang bangun datar dan bangun ruang ini yang memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Yuk kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Sekarang Ibu Guru mau mengingatkan kembali nih. Coba kalian tebak gambar yang ada di samping kanan dan di samping kiri Ibu Guru. Pertama, manakah gambar yang termasuk ke dalam bangun ruang? Betul. Kedua, manakah benda yang termasuk bangun datar? Betul. Selanjutnya, manakah yang termasuk bentuk bangun ruang? Betul. Hebat, berarti kalian sudah paham ya? Sudah siap untuk ke materi selanjutnya? Oke, let's go. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Lia di sini. Gimana nih, masih pada semangat untuk belajar? Wah, Masya Allah, ternyata masih semangat dan siap untuk belajar hari ini. Oke, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pola pengembangan pada bangun datar. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah kalian pernah mengamati rumah kalian? Wah, pernah. Nah, setiap rumah itu ada bagian-bagiannya dan bagiannya harus terlihat bersih. Coba anak-anak perhatikan gambar rumah berikut ini. Nah, kira-kira di rumah itu ada bentuk apa saja ya?
Oke anak-anak, setelah kita mengamati gambar rumah tersebut, terdapat beberapa bangun datar. Yang pertama ada atap berbentuk segitiga. Yang kedua ada jendela berbentuk persegi. Dan yang ketiga ada pintu berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui bentuk-bentuk bangun datar dari segitiga, persegi panjang, persegi, dan masih banyak yang lainnya. Ternyata bangun datar bisa dirangkai dengan bentuk yang indah loh. Bagaimana ya caranya? Nah, untuk mengetahui itu, yuk sama-sama kita amati pagar rumah Edo dan juga lantainya. Setelah kita mengamati pagar dan rumah Edo, kira-kira bentuk apakah yang dirangkai pada pagar rumah Edo? Wah, betul sekali. Jadi pagar rumah Edo berbentuk persegi panjang, sedangkan lantai rumah Edo berbentuk persegi. Nah, jadi teman-teman sudah bisa membedakannya ya. Setelah kita mengamati dan mengetahui jenis-jenis bangun datar, coba anak-anak perhatikan penjelasan berikut ini mengenai pola pengubinan pada bangun datar. Anak-anak, tahukah kalian bahwa susunan ubin pada lantai merupakan pola pengubinan? Pengubinan yaitu susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan. Ubin lantai tidak saling tindih dan tidak ada celah. Pola pengubinan dapat disusun dari satu jenis bangun datar yang sama. Menentukan pola pengubinan bangun datar sejenis. Nah, kira-kira seperti apa ya pola pengubinan bangun datar sejenis? Coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Nah, yang pertama ada contoh pola pengubinan bangun datar persegi panjang. Yang kedua ada contoh pola pengubinan pada persegi. Yang ketiga ada contoh pola pengubinan pada segitiga. Nah, sekarang anak-anak sudah mengetahui ya mana pola pengubinan segitiga, segi persegi, dan persegi panjang. Materi selanjutnya mengenai menentukan pola pengubinan dari dua bangun datar. Kira-kira seperti apa ya contohnya? Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan lantai rumah Siti. Kira-kira ada bentuk apa saja ya pada lantai rumah Siti? Wah, betul. Jadi di lantai rumah Siti terdapat dua buah bangun datar. Yang pertama ada lantai berwarna kuning berbentuk persegi panjang, dan yang lantai lainnya berbentuk persegi. Jadi dapat disimpulkan bahwa lantai rumah Siti terdapat dua buah bangun datar. Yang pertama persegi panjang dan yang kedua persegi. Nah, untuk lebih mengetahui contoh-contoh dari pola pengubinan dua buah bangun datar, simak contoh berikut ini. Contoh pola pengubinan dari dua bangun datar. Yang pertama ada persegi dan persegi panjang. Yang kedua ada segitiga dan persegi panjang. Yang ketiga ada persegi dan segitiga. Contoh pola pengubinan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada tembok rumah membentuk pola pengubinan bangun datar sejenis. Yang kedua ada ubin atau lantai membentuk pola pengubinan dua bangun datar. Halo anak-anak, alhamdulillah ya kita dapat berjumpa walaupun secara virtual. Tapi Ibu harap walaupun saat ini kita belajar secara online, kalian harus tetap semangat, oke? Wah, kelihatannya kalian sudah sangat semangat. Ibu mau bertanya dulu nih, tadi kalian menyimak dengan baik kan penyampaian materi dari Bu Yulis dan Bu Lia? Alhamdulillah kalau begitu. Coba nih Ibu mau tes dulu. Nah, di sini Ibu punya selembar kertas. Selembar kertas ini berbentuk bangun datar. Coba, selembar kertas ini membentuk bangun datar apa? Ada yang tahu nggak? Persegi panjang. Ya, betul. Ini membentuk bangun datar persegi panjang. Wah, ternyata kalian sudah memahaminya ya dengan baik. Nah, sebelumnya
kita tepuk semangat dulu yuk biar makin semangat nanti menerima materi baru dari Ibu. Yuk, Ibu pimpin. Ikutin ya. Tepuk semangat. 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 Nah, gimana? Kalian udah pada semangat kan? Oke, alhamdulillah kalau begitu. Langsung saja yuk kita ke materi selanjutnya. Let's go! Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai ruas garis yang terdapat pada bangun datar dan bangun ruang. Bu, izin bertanya, silakan. apa itu ruas garis? Wah, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, anak-anak, ruas garis itu adalah bagian dari garis yang memiliki dua ujung yang berbeda. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, simak penjelasan dari Ibu ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, oke? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ruas garis pada bangun datar terlebih dahulu. Anak-anak, jadi bangun datar itu memiliki ruas garis. Nah, ruas garis dalam bangun datar disebut sisi. Ingat-ingat ya, ruas garis pada bangun datar itu disebut sisi. Nah, coba perhatikan di sini Ibu memiliki bangun datar. Coba ada yang tahu gak ini namanya bangun datar apa sih? Belah ketupat, Ya betul, ini namanya bangun datar belah ketupat. Coba kenapa ya ada huruf A, B, C, D di setiap ujungnya? Ada yang tahu? Nah, jadi gini anak-anak, kenapa ada huruf di setiap ujungnya? Itu agar memudahkan kita dalam menentukan ruas garisnya. Nah, coba ya kita hitung bersama-sama. Nah, tadi kan pengertian dari ruas garis itu kan ada dua ujung yang berbeda. Nah, disinilah ada ujung A, ada ujung B. Nah, ketika ujung A bertemu ujung B, di sini membentuk satu ruas garis atau satu sisi. Nah, terus dari ujung B ke C membentuk satu sisi. Terus dari C ke D membentuk satu sisi. Dari D ke A membentuk satu sisi. Jadi jumlahnya ada berapa, ayo? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti belah ketupat ini memiliki 4 ruas garis atau 4 sisi. Bagaimana? Dapat dipahami? Alhamdulillah. Coba kita ke contoh berikutnya. Di sini ada bangun datar apa namanya? segitiga, Bu. Yap, ini segitiga. Nah, coba ya kita hitung ruas garisnya. Nah, dari ujung A ke ujung B tadi berapa? Satu sisi kan? Dari B ke C, satu sisi. Dari C ke A, satu sisi. Artinya, segitiga ini memiliki berapa sisi? Kita hitung lagi ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Berarti segitiga ini memiliki 3 sisi. Nah, anak-anak, selain memiliki ruas garis atau yang kita sebut dengan sisi, bangun datar pun memiliki sudut dan titik sudut. Nah, apa sih sudut dan titik sudut itu? Perhatikan baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Nah, ketika satu sisi bertemu dengan sisi yang lain, ini akan membentuk sebuah sudut. Nah, misal sisi AB bertemu dengan sisi AC, itu akan membentuk sebuah sudut. Nah, di sini sudutnya. Nah, ketika sisi AB bertemu dengan sisi BC, itu akan membentuk sebuah sudut. Nah, di sini. Dan ketika sisi BC bertemu dengan sisi CA, itu akan membentuk sebuah sudut. Nah, ini dia. Jadi, ada berapa sudut dari segitiga ini? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Bagaimana dapat dipahami mengenai sudut? Baik. Nah, sekarang, jika satu sisi bertemu dengan sisi lainnya, titik pertemuannya itu disebut dengan titik sudut. Nah, ketika sisi AB bertemu dengan sisi AC, itu titik pertemuannya ada di titik A. Nah, maka titik A ini disebut dengan titik sudut. Lalu, ketika sisi AB bertemu dengan sisi BC, nah, titik pertemuannya itu ada di B, di titik B. Jadi, titik sudutnya ada di B. Lalu, ketika sisi BC bertemu dengan sisi CA, maka titik sudutnya atau titik pertemuannya itu ada di titik C. Nah, jadi ada berapa titik sudutnya? Ada 1, 2, 3. Bagaimana? Apakah dapat dipahami mengenai titik sudut? Baik. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan dalam menentukan sudut dan titik sudut pada sebuah bangun datar.
Halo anak-anak, sekarang kita belajar sambil bermain yuk. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan bangun datar yang memiliki jumlah sisi, jumlah sudut, dan jumlah titik sudut yang sama. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan dua kotak. Kotak yang sebelah kanan ini untuk jumlah sisi, sudut, dan titik sudutnya itu 4. Kalau yang sebelah kiri itu untuk bangun datar yang memiliki jumlah sisi, jumlah sudut, dan jumlah titik sudutnya 3. Coba langsung yuk kita ke soal nomor 1. Di sini Ibu sudah memegang sebuah bangun datar. Bangun datar apakah ini? Layang-layang, Bu. Yap, betul. Ini adalah layang-layang. Coba kita hitung sisinya dulu yuk. Nah, berarti titik A atau ujung A ke ujung B itu berarti kan satu sisi. Lalu B ke C satu sisi, C ke D satu sisi, D ke A satu sisi. Berarti jumlah sisi layang-layang ini ada 4. Coba tulis ya di buku tulis kalian. Nah, ada 4. Sekarang sudutnya. Nah, ketika tadi sisi AB bertemu dengan sisi BC itu akan ada membentuk sebuah sudut. Nah, berarti di sini. Lah, berarti sudah ya kita menemukan satu sudut. Sekarang sisi BC bertemu dengan sisi CD. Berarti di sini ya sudutnya. Di 2. Lalu sisi CD bertemu sisi DA. Nah, membentuk sudutnya di sini. Nah, sisi DA bertemu dengan sisi AB akan membentuk sudutnya di sini. Berarti layang-layang ini memiliki berapa sudut? 1, 2, 3, 4. 4 sudut. Coba sekarang titik sudutnya. Nah, tadi kan sudah bertemu nih. Sisi AB sama BC tadi, berarti titik sudutnya di titik B. Lalu BC ke CD, titik sudutnya di C. CD ke DA, berarti titik sudutnya di D. Nah, DA, AB, berarti di A. Berarti jumlah titik sudutnya ada berapa? Ada 4. Nah, jadi kesimpulannya layang-layang ini memiliki jumlah sisi 4, sudut 4, titik sudut 4. Berarti kita masukkan ke kotak yang sebelah kanan. Nah, di sini. Lalu soal kedua. Di sini Ibu sudah memegang sebuah bangun datar apa? Segitiga, betul. Nah, kita hitung dulu sisinya. Nah, dari ujung A ke ujung B, satu sisi. B ke C, satu sisi. C ke A, satu sisi. Berarti ada berapa sisi? Ada 3. Coba sekarang kita hitung sudutnya. Sisi AB ketemu sama sisi BC, berarti sudutnya di sini. Nah, 1. Terus BC, CA. Sudutnya di C di sini. CA, AB. Berarti di sini. Berarti ada 3 sudut. Sekarang titik sudutnya nih. Nah, AB, BC. Titik temunya atau titik sudutnya ada di sini. Berarti. Terus BC, CA. Nah, titik sudutnya ada di C. Lalu CA, AB. Nah, titik sudutnya ada di A. Ingat-ingat ya. Berarti kesimpulannya segitiga ini memiliki jumlah sisinya 3. Terus sudutnya 3. Titik sudutnya 3. Berarti masuk ke kotak yang mana ya? Ke kotak sebelah kiri. Kita masukin. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan ya kepada kalian cara menentukan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar segi 4 dan segi 3. Jadi, intinya kalau kalian sudah menemukan sisinya itu misalnya 3, berarti sudut dan titik sudutnya pun 3. Dan kalau misalnya kalian menemukan sisinya 4, berarti sudut dan titik sudutnya pun 4. Jadi begitu seterusnya. Nah, misalnya di bangun datar segi 5 ini. Nah, kita hitung dulu ya sisinya berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti segi 5 ini mempunyai sisinya 5. Nah, berarti sudut dan titik sudutnya pun ada 5. Nah, kalau tidak percaya kita hitung lagi ya bareng-bareng. Nah, misalnya dari sini kan, dari sisi ini ke sisi ini. Berarti di sini kan sudutnya. Nah, lalu dari sisi ini ke sisi ini, berarti di sini titik sudutnya, sudut dan titik sudutnya. Nah, lalu dari sini ke sini, di sini titik sudut dan sudutnya. Nah, dari sini ke sini, nah di sini titik sudut dan sudutnya, lalu di sini. Berarti ada berapa? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Lalu di segi 6 pun sama. Jadi kalau misalnya kita udah nemuin nih sisinya itu 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti sudut dan titik sudutnya pun ada 6, dan begitu seterusnya, mau segi 7, segi 8 pun, jadi sisi sudut dan titik sudutnya pasti sama, seperti itu jumlahnya. Bagaimana, dapat dipahami? Paham, Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Sangat mudah bukan dalam menentukan sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar? Wah, masih pada semangat kelihatannya. Oh iya, sekarang Ibu akan menjelaskan ruas garis yang terdapat pada bangun ruang. Nah, ada yang masih ingat gak apa sih pengertian dari ruas garis itu? Ya, Bu, Ya, ruas silakan. garis adalah bagian dari garis yang memiliki dua ujung yang berbeda. Wah, kalian masih pada ingat. Luar biasa sekali murid-murid Ibu ini. Ibu mau tepuk hebat dulu buat kalian yang hebat ini. Kita tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Jempol, jempol. Hebat, 2 jempol buat kalian. Nah, jadi betul sekali yang dikatakan Silpa bahwa ruas garis itu adalah bagian dari garis yang memiliki dua ujung yang berbeda. Nah, jadi dalam bangun ruang pun terdapat ruas garis. Nah, di bangun ruang, ruas garis juga ada namanya, sama kayak bangun datar tadi, tapi bukan sisi namanya. Kalau di bangun ruang itu, ruas garis namanya rusuk. Diingat ya. Ruas garis yang terdapat pada bangun ruang disebut rusuk. Nah, kita hitung bareng-bareng yuk rusuk yang terdapat pada bangun ruang. Nah, di sini Ibu sudah memegang sebuah bangun ruang. Namanya bangun ruang apa ini? Kubus, Bu. Yap, betul. Ini namanya kubus. Nah, coba ya kita hitung bersama. Nah, seperti tadi saja, pas menghitung ruas garis pada bangun datar, ini pun sama ya, seperti itu. Ibu sudah menamai nih setiap ujungnya itu pakai huruf. Nah, langsung saja yuk kita hitung. Tadi kan ujung A ke B atau AB ini menjadi satu rusuk, BC satu rusuk, CD satu rusuk, lalu AD satu rusuk, AE satu rusuk, lalu BF satu rusuk, lalu CG satu rusuk, lalu DH, nah ini satu rusuk, lalu EF satu rusuk, lalu FG satu rusuk, lalu GH, lalu EH. Jadi ada berapa coba? Tadi ada AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan EH. Itu jumlahnya ada 12 rusuk. Artinya kubus ini memiliki 12 rusuk atau 12 ruas garis. Bagaimana? Dapat dipahami? Sangat mudah bukan dalam menghitung rusuk atau ruas garis pada bangun ruang. Nah, caranya sama ya seperti tadi yang menghitung ruas garis pada bangun datar. Seperti itu ya. Anak-anak, pada bangun ruang selain memiliki ruas garis juga memiliki sisi dan titik sudut. Namun sisi yang dimaksud di sini bukan seperti sisi yang tadi di bangun datar, tapi sisi di sini adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam pada suatu bangun ruang. Nah, misalnya pada kubus ini sisinya itu terdapat 6, ada 6 sisi. Nah, di sini ada sisi A, B, C, D. Nah, ini merupakan sisi alas. Lalu ada lagi E, F, G, H. Ini merupakan sisi atasnya. Lalu ada sisi yang di sebelah kanan ya. Kalau dari sini di sebelah kanan A, D, H, E. Ini sisi kanan. Terus ada sisi kirinya B, C, G, F. Lalu ada lagi sisi belakangnya itu D, C, G, H. Jadi ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Lalu, selain itu ada titik sudut. Yang mana titik sudut pada bangun ruang ini merupakan perpotongan dari 3 rusuk. Jadi misalnya nih, ada titik sudut A. Nah, titik sudut A ini diperoleh dari perpotongan 3 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk AD, dan rusuk AE. Jadi seperti itu. Jumlah rusuk dari kubus ini ada 8 titik sudut.
Jadi ada A, titik sudut A, titik sudut B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi jumlahnya ada 8 titik sudut. Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Paham, Ibu. Alhamdulillah kalau dapat dipahami. Nah, anak-anak, bagaimana sangat mudah bukan dalam menentukan jumlah rusuk, jumlah sisi, dan jumlah titik sudut pada suatu bangun ruang? Iya, alhamdulillah kalau kalian paham. Nah, di sini Ibu mau ngetes lagi kalian. Siapa tahu pada lupa lagi. Di sini Ibu kan punya sebuah dus. Coba dus ini bentuknya bangun ruang apa ya? Ada yang tahu Balok, nggak? Bu. Ya betul. Dus ini merupakan bangun ruang balok. Nah, seperti ini ya. Tuh lihat. Sama kan? Nah, coba nih kita hitung bareng-bareng yuk, rusuk, sisi, sama titik sudutnya. Nah, kita hitung ya. Sekarang rusuk dulu. Rusuk AB 1, BC 2, CD 3, DA 4, AE 5, BF 6. Terus apa lagi? CG 7, DH 8, lalu ada lagi EF 9, FG 10, GH 11, dan EH 12. Jadi jumlahnya ini ada 12 rusuk balok ini. Nah, sekarang sisi dari balok ini ada berapa ya? Kita hitung. Ada sisi alas yaitu ABCD, lalu sisi atas EFGH, lalu ADHE sisi kanan kalau di sini. Lalu ada BCGF sisi kirinya. Lalu ada ABFE atau ABEF. Ini sisi depan, lalu ada sisi belakangnya DCGH. Nah, jadi jumlah sisinya ini dari balok ada berapa? Ada 6. Sekarang kita hitung titik sudutnya ada berapa ya? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti titik sudutnya ini ada 8. Nah, sangat mudah kan dalam menghitungnya? Alhamdulillah ya, kalian sepertinya sudah pada paham nih. Halo anak-anak, sekarang kita latihan bersama yuk biar kita lebih paham lagi. Nah, di sini Ibu minta kalian menjodohkan dua bangun ruang ini ke dalam dua kolom yang tertera di sini. Nah, jadi nanti tuh kita menghitung bersama-sama jumlah dari rusuk, sisi, dan juga sudut dari dua bangun ruang ini. Nah, ketika kita menemukannya langsung deh kita tancapkan. Nah, jadi sekarang tuh kita harus menghitung dulu nih rusuk, sisi, dan sudutnya. Kita hitung bareng-bareng ya. Nah, Ibu mau yang ini dulu Ini bangun ruang apa ya namanya? Ada yang tahu? Prisma, Bu. Ya, betul. Ini itu adalah prisma, tepatnya prisma segitiga ya. Nah, kita hitung sama-sama. Mulai dari rusuk dulu. Nah, rusuk AB 1, BC 2, CA 3, AD 4, lalu BE 5, CF 6, DE 7, dan EF 8, DF 9. Berarti prisma ini ada 9 rusuk. Lalu sekarang sisinya. Nah, dari bawah dulu. Sisi ABC ini tuh berarti sisi alas. Lalu DEF sisi atas. Lalu ACDF ini sisi tegak ya di sebelah kanan kalau di sini. Lalu ada ABED ini sisi tegak sebelah kiri kalau dari sini. Lalu ada BCEF itu sisi yang di belakang. Sisi tegak yang di belakang. Lalu titik sudutnya itu ada berapa ya? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titik sudut dari prisma ini tuh ada 6. Jadi kesimpulannya gimana? Rusuknya itu ada 9. Sisinya tuh ada 5. Titik sudutnya ada 6. Jadi kolom yang mana yang sesuai? Kolom 1 apa kolom 2? Ya betul, kolom yang kedua. Kita tancapkan di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang yang 5, walaupun kita sudah tahu bahwa nanti akan ditancap di sini, tapi kita harus menghitung dulu. Nah, sekarang hitung dulu ya sama-sama.
Nah, sekarang limas. Limasnya itu ada berapa ya rusuknya? Kita hitung sama-sama. Nah, limas itu ada AB, berarti 1, BC 2, CD 3, AD 4, lalu AE 5, BE 6, CE 7, DE 8. Berarti ada berapa? Ada 8 rusuk. Ya, udah ketemu nih rusuknya. Sekarang sisinya ada berapa ya? Nah, sisi A, B, C, D ini merupakan sisi alas. Lalu A, B, E sisi tegak. Lalu B, C, E sisi tegak lagi. Lalu C, D, E sisi tegak. Lalu ada lagi A, D, E yang ini. Nah, berarti ada berapa sisinya? Ada 5 ya. Sisi alasnya 1, sisi tegaknya ada 4. Pinter. Nah, sekarang titik sudutnya ada berapa ya? Kita hitung. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, titik sudutnya ada 5. Nah, kita simpulkan bahwa limas persegi ini memiliki berapa? 8 rusuk, 5 sisi, dan juga 5 titik sudut. Berarti kita tancapkan di sini. Nah, sudah selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah dapat dipahami? Iya, alhamdulillah kalau kalian paham. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup mudah kan dalam menentukan rusuk, lalu sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa cara menghitungnya itu seperti itu. Nah, anak-anak, mungkin itulah yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi ruas garis pada bangun datar dan bangun ruang. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan, dan juga Ibu harap kalian harus terus belajar lagi mengenai materi ini. Jadi tidak hanya cukup di sini ya, agar ilmu kalian itu bertambah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pesan dari Ibu, tetap semangat dan jaga kesehatan. Nah, soleh-soleh aku semua, alhamdulillah tadi kita sudah belajar tentang apa itu bangun datar dan bangun ruang, tentang pola penguminan, dan tentang ruas garis bangun datar dan bangun ruang. Alhamdulillah pelajaran kita kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap stay di rumah. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.